Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan 3, materi paralegal gugatan tata usaha negara, sesi pertama, dasar-dasar hukum tata usaha negara. Pertama, sumber hukum tata negara formil, yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dokumen konstitusi yang menjadi dasar bagi sistem pemerintahan di Indonesia. Kedua, peraturan perundang-undangan lainnya, termasuk undang-undang dan peraturan yang mengatur berbagai aspek tata negara. Ketiga, kebiasaan ketatanegaraan atau konvensi ketatanegaraan, yakni norma-norma yang tidak tertulis tetapi diakui dan diikuti dalam praktik pemerintahan. Yang keempat, traktat, perjanjian internasional yang mengatur hubungan antara negara-negara. Sumber hukum tata negara material, dasar dan pandangan hidup bernegara. Kekuatan-kekuatan politik, yakni faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan kaidah hukum tata negara. Jadi, sumber hukum tata negara di Indonesia mencakup berbagai peraturan tertulis, praktek konvensi, dan nilai-nilai yang mendasari sistem pemerintahan. Dasar-dasar hukum administrasi pemerintahan. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan merupakan dasar hukum yang mengatur tata laksana dalam pengambilan keputusan dan tindakan oleh badan dan pejabat pemerintahan di Indonesia. Beberapa poin penting dari undang-undang tersebut. 1. Administrasi pemerintahan. Dalam undang-undang ini, administrasi pemerintahan didefinisikan sebagai tata laksana dalam pengambilan keputusan dan tindakan oleh badan dan pejabat pemerintahan. Ini mencakup berbagai aspek termasuk fungsi, pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan. Kedua, fungsi pemerintahan. Undang-undang ini mengatur fungsi-fungsi yang terkait dengan administrasi pemerintahan seperti pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan. Fungsi-fungsi ini melibatkan badan dan pejabat pemerintahan di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya. Ketiga, prinsip-prinsip dasar. Dalam hukum administrasi negara, terdapat beberapa prinsip dasar yang menjadi landasan utama dalam pengaturan pemerintahan. Kepatuhan pada hukum dan keadilan. Setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada undang-undang yang berlaku dan prinsip keadilan. Legalitas dan kewenangan. Tindakan pemerintah harus sesuai dengan undang-undang dan wewenang yang dimiliki. Keterbukaan dan partisipasi publik. Administrasi pemerintahan harus transparan dan melibatkan partisipasi masyarakat. Proporsionalitas dan keadilan proses. Tindakan pemerintah harus seimbang dan tidak berlebihan. Efisiensi dan pelayanan publik. Administrasi pemerintahan harus efisien dan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Tujuan, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggara pemerintahan dan memberikan perlindungan hukum bagi warga masyarakat dan pejabat pemerintahan. Yang ketiga, materinya mengenai dasar-dasar gugatan tata usaha negara. Gugatan tata usaha negara merupakan mekanisme hukum yang dapat ditempuh jika merasa dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara. Ada beberapa dasar dan langkah-langkah dalam mengajukan gugatan tata usaha negara. 1. Dasar hukum gugatan tata usaha negara. Peraturan perundang-undangan gugatan TUN dapat diajukan jika KTUN yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Asas-asas umum pemerintahan yang baik. Gugatan TUN juga dapat diajukan jika KTUN melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik. Kedua, objek gugatan TUN, keputusan tata usaha negara
Objek gugatan TUN adalah KTUN berupa surat keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara, termasuk gubernur. KTUN harus memenuhi beberapa kriteria seperti tertulis, dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara, berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual, dan final, menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Ketiga, alur penyelesaian sengketa TUN, upaya administratif. Pertama, dapat mengajukan keberatan atau banding administratif terhadap KTUN. Jika tidak ada penyelesaian melalui upaya administratif, Anda dapat melakukan langkah berikutnya, yakni gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Jika KTUN hanya menentukan upaya administratif berupa pengajuan surat keberatan, maka dapat mengajukan gugatan terhadap KTUN tersebut ke PT-UN. Baiklah, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.